Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review figur standar Kamen Rider Case. Ini adalah video terakhir di tahun 2022 ini dan seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam saja untuk merakitnya. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya atau kokoh. Ketika saya goyang-goyangkan seperti ini tidak ada yang lepas ya. Namun di bagian pergelangan kaki ini di parts berwarna ungu ini ya, ini seharusnya menempel di bagian betisnya keduanya ini, namun di sini loose ya, rada susah dipasangkan, ditempelkan ke betisnya dan hasilnya ini malah terkesan seperti gelang ya. Sayang sih bagian ininya. Namun untuk join-join yang lainnya ini sudah solid. Untuk desainnya sendiri ini keren ya, siluetnya ini juga keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus ya. Terutama di bagian drivernya, siku driver ini dan bagian ini, right watch-nya ini ya, kanan kiri ini menurut saya detailnya bagus-bagus kayak ini. Terus untuk warnanya sendiri di sini dominan warna merah ya, yang menurut saya ini bagus dengan aksen warna hitam di bagian kaki, lutut, terus di bagian badan ini, bagian punggung, bagian kepalanya juga dan bagian tangan ini ya, dan sikunya ini. Kemudian ada warna ungu juga di bagian bahu, terus dada, terus di bagian pergelangan kaki, kemudian warna abu-abu kecoklatan ini di bagian right watch dan beltnya, kemudian warna putih di bagian driver dan di wajahnya ini, dan warna kuning di bagian visornya ini ya. Menurut saya ini warnanya bagus. Meskipun untuk separasi warnanya sendiri ini tidak akurat ya, karena masih membutuhkan banyak foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Di sini cukup banyak dan besar ya. Namun tidak sebanyak yang ada di figur standar Kamen Rider build maupun di kit yang sebelumnya. Dan semuanya ini tidak saya pasang ya. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Sedangkan untuk kekurangannya selain di bagian pergelangan kaki ini, untuk singanya ini cukup banyak yang kelihatan ya. Seperti di bagian kaki ini kelihatan ya pahanya, terus di bagian betisnya ini juga cukup kelihatan. Nah ini, nah itu. Kemudian di bagian badan ini, pinggang juga ini kelihatan. Kemudian di tangannya ini juga kelihatan ya simlenya ya. Terus di bahunya ini juga kelihatan ya bagian ungu ini. Dan ya untuk simlenya ini cukup banyak yang kelihatan. Sedangkan nakmaknya ada di bagian bahu ini, dua-duanya ini kelihatan. Kemudian di bagian pinggang sini, nah ini juga kelihatan ya. Terus di paha ini juga kelihatan keduanya, bekas potongan nakmaknya. Ya, untuk nakmak dan simline sayangnya di sini cukup kelihatan ya. Jadi perlu ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan dengan kit Kamen Rider yang lainnya ya. Di sini hanya akan saya bandingkan dengan entry kit Kamen Rider Zero One dan figur standar Kamen Rider Decade. Dan untuk tingginya sendiri di sini terlihat cukup sama ya semuanya ya. Meskipun untuk proporsinya di sini menurut saya Geass ini paling bagus ya, kayak gini. Kemudian dilihat dari samping seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pembahasan dari perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan pembahasan hasil rakit dari figur standar Kamen Rider Geass kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu ya. Kepalanya bisa menunduk sedikit, menengadah seperti ini, mengagus seperti ini, maju mundur seperti ini, miring seperti ini ya, sedikit seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini. Ini bagus ya untuk kepalanya ya. Kemudian untuk tangannya ini bisa diangkat sejauh ini saja. Ya ini udah mentok. Kemudian di bagian bahunya bisa digerakkan seperti ini karena dia ball joint ya. Kemudian shoulder armornya bisa digerakkan seperti ini. Kemudian lengan bagian atas bisa diputar seperti ini. Kemudian sikunya bisa ditekuk seperti ini ya. Ini bagus ya untuk sikunya. Kemudian bagian pergelangan tangan bisa diputar seperti ini. Yang selanjutnya di bagian badannya ada joint di antara perut dan dadanya ya. Jadi ini bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di bagian perutnya ini tidak bisa diputar 360 derajat ya. Ini cuma sedikit karena kepentok bagian ini ya, bagian hitam ini ya. Jadi dia tidak bisa mutar. Kemudian miring juga rada susah.
Itu aja sih untuk bagian perutnya. Kemudian di bagian pinggang, beltnya ini bisa diputar kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian di bagian kakinya ini bisa diangkat ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini saja, sedangkan ke samping seperti ini. Bisa split. Nah, ini bagus banget ya, split kayak gini. Terus bagian pangkal paha ini bisa ditarik ke bawah kayak gini ya, naik turun kayak gini. Kemudian di pahanya bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian lutut bisa ditekuk seperti ini ya, bagus banget untuk lututnya. Ini ada 2 join. Kemudian di bagian pergelangan kaki, ini harus hati-hati ya. Bagian ininya tidak, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini tidak tidak solid ya. Ini loose ya bagian ininya. Kakinya bisa ditekuk seperti ini, ke belakang seperti ini. Miring ini rada susah, diputar ini juga rada susah. Ini rada susah ya. Bisa diputar kayak ini. Tapi harus hati-hati ya. Mending saya kembalikan lagi. Ini harus hati-hati di bagian pergelangan kakinya. Oke, untuk pembahasan dari artikulasi Kamen Rider Geass ini kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini ya. Di sini tidak banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada senjata dari Kamen Rider Geass ya, yaitu Zikan-Zack dengan mode Yumi atau panah dan mode Ono atau kapaknya seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya. Dan ini terdiri dari 2 part ya, masing-masing 2 part gitu, dijadikan satu, hasilnya seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini hanya warna hitam saja. Jadi sudah pasti ini tidak akurat ya, karena masih membutuhkan foil sticker. Dan yang selanjutnya adalah pilihan tangan ya, seperti biasa di sini ada 4 pilihan tangannya. 2 di antaranya adalah tangan terbuka kanan dan kiri, dan 2 sisanya adalah tangan menggenggam senjata seperti ini ya, baik kanan maupun kiri seperti ini. Dan untuk pembahasan dari aksesoris dan senjata Kamen Rider Geass kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini tidak banyak, namun menurut saya untuk si Zikan-Zack-nya ini keren ya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Kamen Rider Geass ini dengan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulan dari figure standar Kamen Rider Geass ini menurut saya bagus ya, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga, terutama di bagian right watch dan Seagull drivernya. Memiliki warna dengan dominan warna merah yang menurut saya bagus ya, meskipun separasi warnanya itu kurang akurat karena masih membutuhkan banyak foil sticker. Memiliki artikulasi yang bagus dan memiliki senjata Zikan-Zack yang keren seperti ini dengan mode Yumi maupun mode Ono-nya. Untuk kekurangannya sendiri selain di bagian pergelangan kaki ini yang menurut saya ini loose ya, jadi terkesan seperti gelang. Untuk seamline dan nakmaknya masih kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan.
Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan series Kamen Rider Zi-O. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya, karena ini memang bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.